Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Bu, bayar, mending lu bayar, lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok enggak pantas. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Enggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa enggak di... Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih, kagak dijagain. Nyatu mabok, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Beletung,
Bromo muntah, anak Krakatau meriang. Hei, hei, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh, bu, hujan es, masya Allah kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup, hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa, loyo. Jepang, mula-mula gempa 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter, belum selesai reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima nggak tahu? Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah, kita perlu, ini iman nih, ini iman. Kita perlu Allah. Bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya Bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih, kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Capnya mah cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak babi.
Bu, Bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini, apa aja laku. Asal ada yang ngaku jadi nabi tuh, ada aja yang ngikut, saya heran. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya deh, beda sehuruf, diem-diem mah. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuman teroris, Jibril ditangkap. Bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem bang, jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya, yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik. Coba ganti sama yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, makanya punya akidah tuh harus disiplin. Ya. Syahadat disiplin akidah. Salat kata panitia tadi disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan, ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan disiplin makan minum. Liatin tuh Ramadan, biar halal. Kalau belum waktunya jangan, itu kan disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib. Kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh, itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis taraweh, habis maghrib. Nafsu amat lu, gue heran. Habis taraweh legaan dikit, biar halal. Kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah nyerobot terus.
Di stop sama polisi. Prit. Iya Pak. Minggir. Siap Pak. SIM? Ada Pak. STNK? Punya Pak. Tahu lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Enteng banget nyahutnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati, jaga akidah, wariskan kepada anak-anak kita. Hei, ini Serpong, kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan ono. Kita kudu jaga gawang. Bu, jaga gawang. Bu, gawang ibu jaga. Lo jorok lo, gua lagi ngomong bener-bener. Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Udah ribut dah. Punya anak mah bu biar pinter, asal supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin, tong bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin. Ini mah kita apalagi Betawi, udah tong nyantai-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Bapak lu ke sekolah hidup ono. La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Suruh nyonton Nabi neng, liatin Nabi kita neng, Nabi Muhammad neng, lahir ke dunia nggak sempet ngeliat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peras keringet, banting tulang, biarin mak lu, bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin. Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK, anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya, untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur nggak imannya? Gedungnya bagus pak, masa bodoh? Nggak bayar pak, nggak ada urusan. Kalau merusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar keong racun. Yang pertama Allahu Akbar. Begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang nih zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, malaikat Jibril turun. Nemuin Nabi bawa 2 gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, nggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum.
Selesai minum kata malaikat Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Jam 1. Sanggup? Kuat? Gua nggak kuat gua. Yang kuat terusin aja gua pulang. Jam 1 lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gua dong. Bercanda jangan dipikirin ini mah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Asal kiri gatal nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja nggak rukin. Padahal beda. Nggak ada kiri gatal, kanan ngomel. Lu garuk aja sendiri. Nggak, dia mau berbeda juga akur. Ya. Ntar kanan gatal, kiri kagak diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, dia rapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang, itu aja rumusnya. Yang suka tahlil, bagus, terusin. Yang nggak suka, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak pengangguran. Ya, ya, yang suka maulid bagus, terusin. Yang nggak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin. Bu, pernah waktu guru saya Ki Haji Dr. Idham Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai saya ke belakang. Ada teman saya rada liberal nih, pengusaha nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa Mas? Saya cuma pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang begini Mas, ente kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Tarpan gue bacain Fatihah, lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak apa-apa. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya, yang ini liberal bener nih. Main silaturahmi ke rumah, saya ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Kiai, kenapa Mas? Masjidnya bagus loh Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bid'ah itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Saya bilang lu baru ngaji bab katanya udah galak banget. Mas, itu mah begini, itu masjid, itu beduk tuh bukan agama Mas, itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi nggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau berekan juga boleh. Maghrib, maghrib. Boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas. Mendingan pakai beduk dah, sekali pukul sekampung denger.
Itu budaya, bukan agama. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita nggak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong tuh, Nabi kagak pakai situ motor. Jual, beliin onta. Aman dah tuh, enggak bid'ah dah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun kompak bersatu, kita bisa berbuat banyak untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Bu, rukun, beda boleh, marahan jangan ya. Ya, kayak tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep, tangan kanan dia mana? Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri nggak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gue bidang pembersihan. Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar aja kiri, biar yang megang duit gue juga. Lu mah jangan takut lu, ntar pantu duit gue beliin jam tangan yang make lo. Rukun dia mah. Bu, ayo pesan yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya, dua dah tuh. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga, Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Aqsa Arash ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh? Goblok. Goblok, tahu goblok? Bahlul. Oh, Madid tuh. Terlanjur kaya. Bego. Nah, bego ngerti bego? Minum es ditiup tuh bego tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih. Bu, nih bakal mati. Hei, mati. No, bapak, no, bakal mati nggak? Mati. Pak Camat, Pak Sekretaris Wilayah, saya belakangan enak aja loh. Saya mah terserah bu, saya mah ikhlas. Kapan aja saya siap. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Terserah, saya mah ikhlas. Ayo flashback, mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini doang nih. Kampung apa ini namanya? Dongkal. Iya, bukan di sini kita. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad, alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan. Kelamaan ngetemnya. Buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda,
Ayo bayangin mak kita, terutama yang udah nggak ada. Mak kita tuh semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasanya. Mak kita, makmu, makku, mak kita semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasa emak. Emak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Ya mak. Dari ngidamin kita udah kita seksa, muntah tiap jam. Nggak ada yang dikeluarin. Yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam, kan keseksa lagi tuh. Ya mak, tengah malam pengen megang pala kereta. Lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita, pilihan mak cuma dua. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung tapi kan ngerokok. Namanya pada modal. Menjerit kesakitan, bagai ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu. Perih, pedih, menjerit. Ya mak, bayangin pak, gimana nggak ngejerit. Masuk 3 on, keluar 3 kilo. Gua rasa pulang ada yang nimbang nih. Udah, saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Tai cakep, la haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Emak kalau nimang anak nggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja kita katanya. Udah hitam korengan. Anak raja. Nggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar sama emak bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, 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 bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, bapak, ibu, bapak, satu bapak, lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran, mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim, brol, kita merantau lagi. Kemana? Sini nih, apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke Dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucu aja mati.
Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said, mati. Sampai sekarang. Mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu. Monggo, kata Rendra, dikubur. Belum seminggu Rendranya mati. 1 bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Repot, gue nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati, Pak, jangan hidup. Takut hidup, Pak, mati aja. Muslim berani hidup, nggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah kuat. Jangan pakai pantangan, Bu, makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan, kagak bakalan. Bu. Sedih bini mati. Nangis, mata kiri. Yang kanan mengelirik, mana gantinya udah kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya, amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu, Pak, saya nyumbang masjid 1 juta. 4 robak. Terang kuburan 1 juta. Saya 100.000, Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100.000. Saya 10.000, Pak. Lilin. 10.000 goyang apinya. Saya 1.000, Pak. Pentol korek. 1.000 mau remeng-remeng. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Kita baca doa sama-sama. Ayo kita awali dengan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki. Yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang punya hajat dikabulkan Allah, yang punya kesulitan diangkat kesulitannya, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.